Setiap lembaga yang dibiayai dan dianggarkan anggarannya oleh DPR, DPR berhak untuk intervensi. Ini yang mana yang salah? Undang-undangnya yang salah, kita yang salah, manajemen yang salah, DPR yang salah, siapa yang salah? Apa kita biarkan rakyat kita tidak diurus? Dan pejabat negara itu bertanggung jawab. Semakin tinggi jabatannya, ya semakin tinggi tanggung jawabnya. Kan fasilitas menteri juga enak. Mohon maaf nih, di luar tanggung jawab yang besar itu, tapi fasilitasnya kan enak. Ini pemerintah ini 58 triliun di Kementerian Kesehatan setiap tahun kita berikan kepada mereka untuk ngurus rakyat ini. Tiba-tiba sekarang tidak ada solusi. Mau terima kayak gitu? Nggak bisa. Jangan sampai orang-orang di kampung-kampung kita, di dapil-dapil kita itu, mereka menjerit seakan-akan kita tidak memperjuangkan mereka sekarang. Kita suruh menterinya pulang seakan-akan kita ini lepas tangan dengan mereka. Anggarannya tetap naik, kemudian iurannya tetap naik. Di mana kesejahteraan yang kita janjikan pada mereka? Jangan sampai Presiden Jokowi berdosa karena kita tidak bisa mengurusi dia dengan benar. Pak Menteri angkat tangan, tidak boleh Pak. Orang mencari uang 30.000 sehari susah. Sekarang mereka disuruh bayar biaya BPJS berapa ratus ribu satu keluarga untuk 1 bulan. Ini penting ya sih? Ya sangat penting. Kalau merasa ini tidak penting, bubar saja kita di Komisi 9 ini. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menuntut kepada pemerintah, tanggung jawabnya di mana mengurus rakyat ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya baru sekali ini ikut rapat dengan kementerian. Ini saya masuk periode kedua nih. Menterinya mengatakan angkat tangan lah, pokoknya saya nggak ada solusi. Baru sekali ini. Nggak lazim. Karena memang pejabat itu adalah pelayan. Melayani masyarakat. Ini ada problem di masyarakat terus angkat tangan dan saya nggak bisa melayani. Ini kan aneh. Lalu untuk apa ada struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang lengkap seperti itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang betul-betul sangat urgen dan sangat penting yang ditunggu oleh masyarakat. Itu dulu. Rasa-rasanya tidak enak ya kita berada bersama dengan Pak Menteri terus tiba-tiba Pak Menterinya bilang nggak sanggup, lalu akhirnya kita ikut tidak sanggup. Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga tidak percaya juga sebetulnya itu kok BPJS kok seperti itu angkuhnya gitu. Ini harus kita klarifikasi oleh BPJS. Kok angkuh banget gitu mengatakan ya nggak bisa diintervensi oleh lembaga lain gitu. Selama ini anggarannya dari sini BPJS ini. Kalau misalnya awalnya itu kan kita anggarkan tahun lalu berapa? 25 triliun, tahun berikutnya 26 triliun, betul nggak? Anggarannya kan di sini diketok. Setiap lembaga yang dibiayai dan dianggarkan anggarannya oleh DPR, DPR berhak untuk intervensi. Anggaran rakyat. Kalau misalnya nggak boleh intervensi, jangan dianggarkan di sini. Tutup semua anggarannya. Kembalikan ini BPJS ini menjadi jamkesda ke daerah-daerah. Kemarin di sini semua kepala daerah perwakilannya mengatakan kami tidak suka dengan BPJS ini secara nasional. Cuman karena sudah undang-undang kami ikut. Mereka lebih senang kalau itu kembali ke jamkesda biar mereka bayar sendiri. Tinggal kita perbaiki rumah-rumah sakitnya saja. Rumah daerah kita perbaiki, kita layani mereka dengan benar. Rakyat semua siapapun yang sakit harus berobat gratis. Kata mereka tuh paling banyak ada yang 15 sampai 20 miliar satu tahun. Sekarang dengan adanya BPJS mereka tuh bisa dikenain 50 miliar. Rugi mereka. Ini yang mana yang salah? Undang-undangnya yang salah, kita yang salah, manajemen yang salah, DPR yang salah, siapa yang salah? Ini nggak boleh ini ada statement kayak gini nih. Ini saya nggak percaya ini ada seperti ini bahwa nggak ada lembaga yang bisa intervensi BPJS ini loh. Ini apa-apaan ini? Mulai dari Pak Fahmi, kemudian ada Pak Bayu, ada Pak ini Pak Dewas di sini semua segala macam nggak bisa diintervensi kan uang negara Bapak. Menggunakan kewenangan Bapak semua di sana pakai uang negara.
Bapak menjadi petugas di situ itu, menjadi pejabat di situ itu kan pakai undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kalau DPR nggak bisa mengawasi Bapak di situ, nggak bisa mengintervensi, apa hubungan kita berarti? Salah semua logika berpikirnya tuh. Nggak setuju saya dengan jawaban ini. Ini yang dari tadi saya katakan, ini mohon maaf ya teman-teman. Ini penafsiran seperti ini adalah gagal tafsir, gagal paham, dan menurut saya ini tidak kontekstual, tidak boleh diungkap seperti ini. Salah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mohon maaf, ini tutup rapat. Semua tadi legowo, ya udah tutup rapat aja lah, malas nih. Nggak ada, ya ngapain kayak gini rapat-rapat terus nggak ada solusi kan gitu. Apa kita biarkan rakyat kita tidak diurus? Kan begitu masalahnya. Ini mohon maaf tuh, periode yang lalu itu ada satu menteri itu diusir dari DPR, nggak datang-datang lagi sampai akhir periode, dia nggak datang-datang, dinikmati sama mereka, nggak datang ke DPR. Terjadi kok, coba teman-teman lihat tuh, dinikmati sampai akhir periode nggak datang menteri, menterinya senang. Apa mau nih teman-teman nih kayak gitu? Nggak boleh. Harus ada tanggung jawab loh, kan pejabat negara itu bertanggung jawab. Semakin tinggi jabatannya, ya semakin tinggi tanggung jawabnya. Kan fasilitas menteri juga enak. Mohon maaf nih, di luar tanggung jawab yang besar itu, tapi fasilitasnya kan enak. Kita ini, Kak Rifka, nengok uang sedikit aja kan kita cuma main di honor saja, di gaji saja bulanan kita. Itu pun sudah disorot habis oleh masyarakat. Nggak apa-apa, kita dengar itu, kita terima itu, sorotan masyarakat. Ini pemerintah ini 58 triliun di Kementerian Kesehatan setiap tahun kita berikan kepada mereka untuk ngurus rakyat ini. Tiba-tiba sekarang tidak ada solusi. Mau terima kayak gitu? Nggak bisa. Jangan sampai orang-orang di kampung-kampung kita, di dapil-dapil kita itu, mereka menjerit seakan-akan kita tidak memperjuangkan mereka sekarang. Kita suruh menterinya pulang, seakan-akan kita ini lepas tangan dengan mereka. Anggarannya tetap naik, kemudian iurannya tetap naik. Di mana kesejahteraan yang kita janjikan pada mereka? Pakai nurani, saudara, ini ideologi, ini idealisme perjuangan. Perjuangan kita nih, hati di sini bicara. Saya tidak mau kalau misalnya kita, udahlah kita tutup aja rapat ini. Ya udah, senang semua pada bubar. Terus solusinya apa? Nggak ada. Nggak bisa begitu. Kalau perlu hari ini kita tetapkan, kita putuskan, kita ganti undang-undangnya. Besok kita ketemu dengan ketua balik, kita masukkan di CCP itu prolegnas tuh. Panggil Menteri Hukum dan HAM, panggil balik, bicarakan, masukin, sisipin, masukin tambahan prolegnas itu. Kita sisir yang tidak perlu, kita masukin yang ini. Ini kan hajat hidup orang banyak. Pendidikan dan kesehatan itu adalah dua hal yang harus betul-betul bisa menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada satu pun warga negara kita yang tidak boleh mendapatkan akses untuk kesehatan. Berdosa pemimpinnya. Jangan sampai Presiden Jokowi berdosa karena kita tidak bisa mengurusi dia dengan benar. Pak Menteri angkat tangan, tidak boleh Pak. Saya yakin Presiden nggak seperti itu. Coba kita dengarkan dulu. Ini dulu kemarin sini Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan mengatakan, ini kita janjikan tidak naik ini iuran BPJS sampai datanya benar, sampai datanya jelas. Ada riwayatnya kita Pak rapat ini di sini. Tapi tahu-tahu datanya belum jelas, kenaikannya tetap jalan. Ini kan tidak sinkron apa yang disepakati dan yang dilakukan. Tadi sudah dibacakan bahwa hak-hak DPR itu, kita boleh mengeluarkan rekomendasi. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPR harus diikuti. Ini tidak diikuti. Mana yang betul kita ini? Saya ini mohon maaf nih, sekali lagi, ini menurut saya ada kesalahan-kesalahan yang nanti berulang lagi. Besok-besok kalau ini kita lepas saja, ya udahlah gini, biarkan saja, keluar aja pulang. Besok-besok ada masalah seperti ini lagi, begitu lagi caranya. Mana solusinya? Kita ini butuh solusi. Nggak bisa menteri mengatakan, nggak boleh menteri mengatakan, saya mohon maaf tidak punya solusi. Nggak mau saya kayak gitu. Menterinya harus kasih tahu pada kita. Besok kalau saya ditanya masyarakat, apa jawaban saya? Kan nggak ada jawaban saya. Kalau tidak ada jawaban saya, malu saya. Seakan-akan saya jadi wakil mereka, tidak membicarakan perjuangan apa yang mereka sampaikan kepada saya, apa yang mereka inginkan. Ini Pak, ada orang yang nyebut di tweet di Facebook saya, dia mengatakan, waduh ini DPR lagi drama ini, lagi teriak-teriak kencang-kencang, lagi seakan-akan memperjuangkan kita, tapi nanti ujung-ujungnya percaya nggak akan ada apa-apa, pasti akan tetap naik. Pak, kami lagi susah, harga kopi nggak naik-naik, harga karet nggak pernah naik.
Harga sawit kadang naik, kadang turun. Kalau lagi banyak buahnya dia malah turun banget gitu. Kalau sedikit buahnya malah naik. Mana kesejahteraan yang dipikirkan oleh negara? Sekarang kami disuruh membayar iuran BPJS yang diwajibkan oleh negara untuk mereka ikut menjadi peserta. Mereka menyebut kita sedang berdrama, saudara. Apa betul mau ini kita disebut ini berdrama, pura-pura, bohong di sini kita bicara? Saya bicara ini atas nama hati nurani saya. Kan saya sudah undang nih pejabat Kementerian Kesehatan. Saya selalu sering menantang, Pak Bambang, ayo kita ke kampung saya. Biar Bapak tahu bagaimana kehidupan orang sana susahnya seperti apa. Orang mencari uang 30.000 sehari susah. Sekarang mereka disuruh bayar biaya BPJS berapa ratus ribu satu keluarga untuk 1 bulan. Ini penting nggak sih? Ya sangat penting. Kalau merasa ini tidak penting, bubar saja kita di Komisi 9 ini. Separuh daripada tugas Komisi 9 itu adalah ngurusin kesehatan ini. Separuh. Nah ini saya mohon, tolong teman-teman ini. Saya bukan berarti tidak senang pulang. Saya senang sekali pulang. Saya pulang ke rumah enak sekali ketemu anak saya. Bisa saya bertemu dengan anak saya. Mereka baru pulang sekolah, saya bisa bercengkrama dengan mereka. Tapi di sini, kalau masih ada persoalan yang belum selesai dan tuntas, saya tidak menginginkan seperti itu. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menuntut kepada pemerintah, tanggung jawabnya di mana mengurus rakyat ini. Jangan enaknya saja. Tanggung jawab untuk mengurus rakyat harus jelas. Dan kami tidak mau disebut kami berdrama di sini. Tidak ada drama di sini. Mohon maaf, demikian teman-teman. Mohon maaf Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa jadi, ini ada solusi. Tolong dipikirkan ini semua. Saya juga minta klarifikasi dari BPJS soal statement-statement mereka yang kayak gini nih di website ini. Ini kan dikutip nih, jadikan rujukan seperti itu. Minta penjelasannya. Kalau betul penjelasannya seperti ini, besok-besok tuh anggarannya langsung kita periksa. Kita yang periksa. Emang BPK itu kan kita yang menugaskan. Sebetulnya kan kita yang berhak untuk meriksa langsung. Karena kita tidak bisa secara langsung detail untuk memeriksa, ya kita serahkan kepada mereka. Siapa bilang kita tidak bisa meriksa? Itu kan uang rakyat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.